Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali. Sebelumnya kita sudah belajar cara membuat grafik persamaan garis ya. Untuk saat ini kita akan belajar menentukan persamaan garisnya dari sebuah grafik. Kalau di modul sebelumnya itu kan kita membuat grafik fungsi dari sebuah rumus fungsi ya. Kemudian ada suatu grafik fungsi, kita diminta untuk membuat atau menentukan rumus fungsi dari grafik itu apa. Nah, sama seperti halnya itu, untuk di persamaan garis ini juga ada yang seperti itu. Ketika diketahui grafiknya seperti apa, kita diminta untuk menentukan persamaan garisnya. Gitu ya. Nah, ini Ustadz sudah menyediakan satu grafik persamaan garis yang seperti yang kalian lihat. Sebuah garis ini dengan kemiringan tertentu, dia ada dua titik ya yang bisa kita ketahui di 0,0, 4,5. Untuk yang lain jauh mungkin ya. Ini yang Ustadz dapatkan hanya 4,5 sama 0,5 yang jaraknya cukup dekat. Kalau ini kan tidak menyentuh di persinggungan ini ya, kan nggak ada ya selain dua titik ini. Itu langkah-langkahnya seperti apa cara untuk menentukan persamaan garis dari grafik ini. Oke, kita mulai saja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih dua atau lebih titik pada garis tersebut ya. Ustadz, maksudnya dua atau lebih gimana? Tentunya sebuah garis itu kan terbentuk dari dua titik ya, minimal dua titik. Sehingga itu kita harus mengambil dua titik dari garis itu le. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kemungkinan titik yang bisa kita ambil itu 4, ya ini 4,5 sama 0,0. Ustadz, mengambil titik di sini bisa, cuman kan di sini pastinya nanti kalau titiknya ada di sini, pastinya untuk absisnya atau di sumbu X-nya itu dia tidak bulat angkanya, melainkan pecahan atau desimal gitu ya. Sama seperti yang di sumbu Y juga dia akan nilainya bakalan pecahan atau desimal. Daripada kita ruwet-ruwet sama itu, kita ambil yang sudah bulat-bulat saja. Nah, ini Ustadz ambil 0,0 ya sama 4,5. Itu ya. Yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Kita ambil dua titik minimal ya. Ustadz mau ngambil 3 titik silahkan. Mau ngambil 4 titik silahkan. Nah, kalau Ustadz yang sekiranya sudah memenuhi syarat aja, kita Ustadz rasa sudah cukup gitu leh. Nah, itu yang pertama, kita milih dua titik atau lebih ya. Yang kedua, kemudian titik-titik itu kita substitusikan ke bentuk umum dari persamaan garis lurus itu. Bentuk umumnya itu ini ya, Y sama dengan MX plus C. Tentunya kalian sudah tahu terkait dengan bentuk umum dari persamaan garis ini dari halaman-halaman sebelumnya. Untuk itu kita langsung saja memasukkan nilai X dan Y-nya kepada bentuk umum persamaan garis lurus ini ya. Ya oke, yang pertama untuk titik 0,0. Berarti dengan kata lain maksud dari 0,0 itu adalah X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Sehingga ketika dimasukkan ke rumus ke bentuk umum dari persamaan garis lurus itu, berarti 0 sama dengan M dikali 0. X-nya kan 0 ya. Nah, berarti 0 sebagai Y, terus sama dengan M dikali 0. 0-nya sebagai X di sini ya, plus C. Sehingga 0 dikali M itu 0 kan ya. 0 ditambah C itu hasilnya C. Sehingga di sini bisa kita dapatkan 0 sama dengan C. Atau nama lainnya C itu sama dengan 0 gitu ya. Kita sudah ketahui C-nya 0. Nah, berarti yang belum kita ketahui itu M-nya. M-nya kira-kira berapa gitu ya.
Oke, kita coba cari tahu M-nya dari titik yang lain. Dengan mensubstitusikan nilai C-nya yang sudah kita ketahui yaitu 0, kemudian X-nya sama dengan 4, dan Y-nya sama dengan 5 karena kita yang kita ambil titiknya itu di 4,5. Sehingga 5 sama dengan, ya 5 itu kan Y-nya ya, kan Y sama dengan MX. Berarti 5 sama dengan M dikali 4 karena X-nya 4. Ditambah 0 karena C-nya 0. Gitu ya. Berarti 5 kita turunkan, 5 tidak dioperasikan dengan siapa-siapa. Berarti 5-nya turun, 5 sama dengan M dikali 4 berarti 4M. 4M ditambah 0 berarti ya tetap 4M. Nah, kalau 5 sama dengan 4M berarti M-nya kita bisa cari tahu kalau 4 ini pindah ke sini, pindah ke ruas garis yang sebelah kirinya sama dengan berarti dibagi. Sehingga kita bisa tahu nilai M-nya itu adalah 5/4. Oke, kalau gitu kita bisa menentukan kira-kira persamaan garis dari grafik ini itu apa gitu ya. Dengan cara mensubstitusikan nilai C dan nilai M ke bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, ini ya. Ketika dimasukkan nilai C dan M-nya, berarti apa itu kita peroleh Y sama dengan 5/4 kan MX ya. M-nya disubstitusikan jadi 5/4X ditambah 0 karena nilai C-nya itu 0. Berarti kalau Y sama dengan 5/4X plus 0, nah dengan kata lain Y-nya itu sama dengan 5/4X. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang kalian lihat di grafik ini. Nah, ini garis ini itu adalah suatu garis yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan 5/4X. Semoga dengan apa yang sudah Ustadz jelaskan terkait dengan ini, karena secara garis besar itu hampir sama seperti di modul sebelumnya, yaitu di fungsi ya, khususnya di fungsi, bagaimana cara menentukan rumus fungsi dari suatu grafik, tentunya hampir sama seperti yang di materi ini. Yang membedakan terkait bentuk yang kita akan substitusikan. Kalau di persamaan garis ini sudah ada bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Yang perlu diingat-ingat oleh kalian adalah ini bentuk umum dari persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Kalau ini kalian ingat, tinggal disubstitusikan saja dari dua titik yang sudah kita ambil gitu ya. Ketika sudah disubstitusikan, kalian akan menemukan nilai C dan nilai M-nya. Ketika sudah keduanya ditemukan, baru kalian bisa mensubstitusikan ulang ke bentuk umum dari persamaan garis lurus. Sehingga kalian akan menemukan persamaan garis dari sebuah grafik yang kalian dapatkan. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kalau misalnya ada kendala, silahkan menghubungi Ustadz. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.